Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Muria Nunggraini selaku dosen pembimbing mata kuliah komputasi hijau. Pertama-tama, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Alia Regina Putri, kedua Bima Ardianto, ketiga saya sendiri Haikal Zaki Muktigani, yang keempat ada Nurul Andini, yang kelima ada Ririn Florenta Tumanggor. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nurul Andini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Definisi Smart City. Apa itu Smart City? Kata smart merujuk pada arti pintar, yang berarti mampu melakukan sesuatu secara baik, rapi, dan teratur, serta sesuai dengan aturan atau etika yang berlaku, serta mampu menyerap informasi secara cepat dan baik. Lalu, kata city merujuk pada sebuah kota di suatu wilayah atau negara tertentu di mana pusat kehidupan berada. Selanjutnya, smart city secara harfiah yaitu kota pintar atau merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah sebagai sebuah daerah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Jadi bisa dibilang smart city adalah sebuah impian dari seluruh negara yang ada di dunia ini, karena dengan smart city kita bisa mengetahui sebuah data atau informasi dari berbagai sudut kota yang dapat didapatkan melalui sensor yang terpasang pada setiap sudut, lalu akan dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya akan disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat kita akses dengan berbagai macam gadget. Smart City membuat kota menjadi lebih efisien dan layak huni, yang artinya sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel kereta, bandara, pelabuhan, dan juga pengelolaan gedung. Dengan begitu, dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya. Lalu, Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya Smart City. Faktor yang pertama adalah manajemen dan organisasi. Dalam hal ini, faktor organisasi dan manajemen merupakan faktor yang menentukan kemajuan terciptanya Smart City, karena manusia yang membuat tujuan dan juga manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada faktor teknologi. Sebuah smart city sangat bergantung kepada smart computing. Smart computing mengacu kepada generasi terbaru dari hardware, software, dan juga jaringan teknologi yang menyediakan sistem IT yang real time. Teknologi informasi merupakan sebuah pendorong utama bagi inisiatif smart city. Proyek pembangunan smart city dengan mengacu kepada teknologi informasi dapat mengubah sejumlah peluang yang sangat potensial. Mereka dapat meningkatkan manajemen dan juga fungsi dari kotanya tersebut. Yang ketiga, ada dari pemerintahan. Dukungan dari pemerintahan juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk sebuah kemajuan dari smart city. Karena tanpa ada dukungan dari pemerintah, sebuah smart city itu akan sulit untuk diwujudkan. Yang keempat, ada masyarakat. Nah, masyarakat ini bagian yang sangat penting dari suatu terciptanya smart city, karena dengan demikian kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang lama mulai akan ditinggalkan. Selanjutnya, ada kebijakan.
Konteks kebijakan sangat penting bagi pemahaman dari penggunaan sistem informasi. Pemerintah yang inovatif yang ikut serta dalam membangun smart city menekankan perubahan dalam suatu kebijakan. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama dari smart city. Sebuah kota dengan daya saing ekonomi tinggi dianggap memiliki salah satu sifat smart city. Berikutnya ada faktor dari infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting dalam membuat smart city karena smart city dibangun berdasarkan infrastruktur ICT seperti Wi-Fi dan hotspot. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kemajuan smart city karena nantinya lingkungan sebuah kota menggunakan teknologi dan menjalankan kelangsungan hidup masyarakatnya. Baik, perkenalkan nama saya Bima Ardianto. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu hubungan antara smart city dengan green computing. Di sini yang pertama ada smart economy, yaitu seperti mencari bahan-bahan pembuat komputer yang mudah untuk didaur ulang dan diperbarui sehingga bisa menjadi pemasukan. Pemasukan di sini dalam artian meminimalisir pengeluaran sehingga bisa menjadi pemasukan itu tersendiri dari suatu smart city. Dan yang kedua ada smart people. Smart people ini memiliki SDM yang unggul. Maksudnya dengan memiliki orang-orang yang dapat berefisien dalam penggunaan energi dan juga dapat membuat sebuah sumber energi baru bagi keberlangsungan kota tersebut. Kemudian yang ketiga ada smart governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas. Seperti mengatur impor barang hanya yang mudah diurai dan didaur ulang, mampu mengatur agar rakyatnya dapat berefisiensi untuk mewujudkan smart city. Selanjutnya, yang keempat adalah smart mobility. Smart mobility ini seperti pemanfaatan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Misalnya, memanfaatkan angkutan umum untuk menjadi angkutan sehari-hari agar menghemat energi dari suatu smart city. Kemudian yang kelima ada smart environment, yaitu wujud pengelolaan lingkungan yang pintar. Dalam hal ini, green computing dapat diterapkan dalam hal sampah-sampah elektronik yang dapat ditanggulangi dengan tepat dan efisien. Dan yang keenam atau yang terakhir ada smart living, yaitu dengan mampu memanfaatkan energi yang efisien dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk diri kita sendiri dalam gaya hidup kita, di mana kita harus mampu memanfaatkan energi dengan efisien dan tidak membuang waktu. Contoh dan manfaat dari implementasi Smart City pada Green Computing, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau Telkom adalah badan usaha milik negara atau bisa dikatakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia ini meresmikan Living Lab Smart City Nusantara, sebuah fasilitas bagi pemerintah daerah dan kota untuk mengimplementasikan Smart City yang modern, efisien, dan efektif. Living Lab Smart City Nusantara ini merupakan sebuah laboratorium di mana pelanggan bisa mengetahui, mencoba, dan merasakan manfaat dari Smart City ini. Salah satu manfaatnya yaitu kepala daerah bisa melihat simulasi dari solusi yang dipilihnya untuk masyarakat sehingga kesalahan bisa diminimalisirkan.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.